Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Fajar Syaputra. Saya Luftan Sadava Gilbran. Saya Arlita Fitrianingrum. Saya Raden Mas Sidki Bintang Kusuma Adi. Saya Puan Fitri Mahdia. Di sini kita akan menayangkan salah satu video yang telah kami kerjakan di salah satu rumah batik di Yogyakarta. Toko batik di Yogyakarta. Disinilah aku berada, di kota istimewa penuh pesona. Kota di mana berbagai corak dan budaya. Salah satunya adalah batik Yogyakarta. Batik itu tersenyum ria. Digunakan banyak turis mancanegara. Inilah batik Yogyakarta. Batik telah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda manusia. Batik telah ada sejak berabad-abad yang lalu dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa lalu, batik digunakan sebagai simbol status sosial, pakaian upacara, dan simbol identitas budaya. Motif batik yang unik dan rumit menceritakan cerita tentang masyarakat, adat istiadat, dan kepercayaan spiritual yang melekat pada budaya Indonesia. Tentunya, setiap daerah di tanah air memiliki motif batik yang berbeda dan mempunyai ciri khas tertentu. Ciri khas batik Yogyakarta adalah pewarnaannya yang banyak menggunakan warna hitam, putih, dan coklat. Selain itu, ciri khas batik Yogyakarta adalah motifnya menggambarkan figur manusia atau hewan. Setiap motif batik Yogyakarta pasti mengandung filosofi berupa ajaran moral untuk manusia. Yang klasik. Batik tulis klasik. Ini yang prosesnya ada di pan biasanya. Oke. Ini kisaran harga dari 1 jutaan sampai 1 juta. 5 juta. Macam-macam sih, ada yang 7 jutaan juga ada. Beda-beda. Nah, kalau ini yang klasik-klasik kayak gini. Ya. Kalau ini yang klasik kayak gini tuh biasanya ada. Ini kan tinggal motifnya kan diciptakan dari sultan ya. Sultan. Biasanya ada kayak filosofi atau harapan atau doanya. Contohnya kayak batik-batik yang kita untuk acara nikahan kayak gitu. Namanya yang Sidom Mukti itu kan artinya kan biar awet langgeng kayak gitu. Biar awet langgeng. Iya. Macamnya sih nanti kayak ada yang Wahyu Tumurun, terus Ceplok. Banyak sih. Kita kan juga ada dulu sampai menciptakan yang batik 1001 motif yang masuk 1001 motif. Ya, yang masuk ke Muri itu yang yang ini. Ini ada Jordannya. Muri. Muri ini keren banget ya. Ya, terus ini dalam kain panjang 4 meter kita ada 1001 motif. Macam-macam ya jadinya. Ya, macam-macam motif. Sama yang motif-motif klasik. Ini dijual nggak, Mas? Ini dijual. Ini kan duplikatnya. Kalau untuk yang aslinya kan ditinggal di museum Muri. Ini jadinya berapa, Mas? Terus ini? Ini sekitar yang ini 4 jutaan. 4 juta. Oh, 4 juta. Biasanya kalau batik yang kayak gini yang motifnya bermacam-macam, ini biasanya dijadiin buat apa, Mas? Baju. Dibuat baju bisa. Untuk perempuan laki-laki bisa. Kalau untuk baju nanti bisa jadi 2 kan. Jadi 2. Oh, 4 meter. Iya. Dan itu ada bukunya, buku macam
Oke, jadi kita sekarang ke lemarinya batik sutra. Wah, Ini yang sebenarnya satu-satunya juga pewarna alam ini. pewarna alam. Harganya di atas 50 juta Di atas 50 juta. Wah, kayak gini. seperti ini. Lembut ya. Ini 50 juta. Mehong ini. 50 juta. Mau beli nggak? Wah, kalau ada duitnya mau pak. Dapat motor 1, motor 2. Iya. Pegang motor 2 nih. Ini sarung sama selendang. Sarung sama selendang. Dan itu yang jadi yang kemeja pendeknya sebelah sini, Oh, untuk yang iya. pendek sebelah sana, sama yang perempuannya yang sebelah sana. Perempuannya sana, oke. Kalau yang sebelah sini Jadi, di sini kita akan melihat proses pembuatan batik. Yang pertama, membuat kerangka terlebih dahulu atau biasa dikenal dengan istilah mola. Mola adalah membuat kerangka pola dengan menggunakan pensil pada kain. Pembuatan pola dengan pensil hanya untuk batik tulis. Nah, untuk proses keduanya yaitu ngisen-isen. Ngisen-isen adalah melengkapi pola seperti motif isen-isen, sawut serta motif pokok. Ngisen-iseni menggunakan canting khusus. Setiap pekerjaan ngisen-iseni memiliki nama sendiri-sendiri. Narusi adalah membuat pola dan isen-isen di sebaliknya kain ring-ringan. Caranya adalah batik ring-ringan dibalik, kemudian di bagian belakang tersebut dibatik dengan pola yang sama dengan batikan ring-ringan. Nembok adalah pemberian malam pada kain. Apabila sebagian kain akan diwarnai dengan warna yang lain, maka akan ditutup dengan malam dengan canting tembokan. Nembok ini dilakukan dalam batik dengan proses beberapa kali pewarnaan. Nah, itu dia teman-teman, beberapa proses untuk membuat batik tulis. Sebutin apa aja motif batik yang kamu ketahui. Yang aku ketahuin ya, itu yang dari Jogja, itu ada kawung, teruntum, habis itu parang rusak. Terus yang bukan dari Jogja itu ada Megamendung dan lain-lain lah. Tapi aku paling suka Megamendung ya, walaupun bukan dari Jogja. Itu Megamendung itu kalau nggak salah dari Cirebon. Nah itu tuh Megamendung motifnya tuh kayak awan-awan gitu, kayak yang ada di Naruto. Jadi aku suka banget. Arti batik bagi kamu itu apa sih? Batik adalah menggambar di atas kain menggunakan canting dan lilin sebagai bahan utama. Arti batik bagi kamu itu apa sih? Batik merupakan identitas bangsa yang perlu dilestarikan di negara kita. Kapan biasanya batik digunakan? Biasanya batik itu digunakan di acara nikahan, acara formal. Nah, untuk sekarang ini kan motif batik ini udah bisa menyesuaikan ya, bisa untuk dipakai sehari-hari dan bisa juga dibawa untuk ke tempat wisata. Kamu gitu. sendiri suka nggak pakai batik? Kalau saya pribadi, saya sih suka menggunakan batik buat ke acara-acara formal atau berpergian bersama teman-teman saya. Batik merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Maka kita sebagai generasi muda harus tetap melestarikan dan menumbuhkan semangat berpakaian batik. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Salam budaya, salam lestari.